si petugas teh udah pusing duluan. Karena si bule ternyata sudah melapor lah ke balai bahwa dia menemukan, kalau bisa waktu itu kerilnya hanya 60 liter apa 80 liter. Tengkorak ini tidak boleh kelihatan, harus masuk semua ke keril. Jadi nggak rame di jalan lah. Wah, saya bilang, saya ambil pahanya ya dari kaki ke sini nih. Saya masukin keril. Wah, masih keluar nih. Saya bilang masih keluar ini. Saya gergaji lah dari lututnya. Di air panas jujur ya. Giliran saya yang mau ngangkat kan ditaruh dulu tuh. Ditaruh dulu. Sebentar. Dikan. Itu keril yang isinya tengkorak kan mau masuk maghrib tuh. Mau masuk maghrib di sini. Berat nggak bisa diangkat. Hah? Berat nggak bisa diangkat. Almarhum yang gede, jangkung gede itu, kayak dilempar di Telaga Biru. Kayak orang dilempar gini gimana sih? Mental gitu. Terbang ini mah. Terbang jauh. Ada lagi yang bikin saya terharu itu ketika saya dibawa ke sebuah jembatan. Jembatan itu anaknya itu, pijakannya itu orang semua. Terus kata si pengawalnya ini orang-orang yang pernah perjanjian. Oh, model pesugihan. Iya. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini gue sedang berada di kaki Gunung Gede Pangrango, tepatnya dari jalur Maleber. Di sini adalah wilayah perkebunan teh yang memang sudah beroperasi dari zaman Belanda, tepatnya dari tahun 1800-an. Banyak banget kisahnya yang mungkin akan bisa diceritakan, tapi gue nggak akan mengangkat itu dulu. Di sini gue sedang mendatangi salah seorang narasumber. Beliau adalah salah seorang volunteer yang mungkin sudah aktif dari awal era 2000-an. Jadi banyak banget kisahnya yang mungkin bisa diceritain. Lo pengen tahu kan orangnya siapa? Langsung aja gue perkenalkan dengan narasumber yang ganteng ini, dengan Mang Akri. Apa kabar? Siap, baik, alhamdulillah. Mana aja brother? Ya tapas. Apa? Dulu ente kan dulu sering warawir ini tiba-tiba menghilang bagi ditelan bumi nih. Wah, yang penting sekarang udah sehat lah. Oh, sepertinya udah sehat. Iya, udah sehat. Sempat nggak sehat? Nggak sehat. Oh gitu. Tapi bukan gila ya. Sakit. Baru gue masalah pet itu. Oke, Pak Akri. Nih kedatangan gue, sekarang jam berapa nih? Jam 11-an kali ya? Jam berapa sekarang? Jam 12. Jam 12 tuh, lo bayangin. Jam 12 di kaki gunung, dia pakai jaket, gue kagak. Cakep. Bang Akri, ini yang cerita yang mau diangkat kali ini nih, di tahun berapa nih? 2012-an. 2012. Tentang kisi-kisinya aja. Dulu ya. Dulu satu samudaya. Dulu. Kita volunteer itu dimintai bantuan sama orang vulkanologi untuk penelitian di kawah Gunung Gede. Kawahnya? Iya. Oke. Itu tuh bule orang Ukraina kalau nggak salah. Suami istri lah. Dan di situ ada kejadian? Ada kejadian. Oke. Menemukan sesuatu lah. Pause dulu. Iya. Lo pengen tahu kan kisahnya gimana? Gue juga pengen tahu. Langsung aja kita sikat dari Mang Akri, gue nggak bakal motong. Bang Akri adalah salah seorang ranger senior yang sudah malang melintang dari era awal tahun 2000-anan. Banyak sekali kisah evakuasi yang sudah beliau lakukan di seputaran pegunungan Jawa Barat. Kali ini Kang Akri ingin bercerita pengalamannya sekaligus penyesalannya di saat melakukan kesalahan saat bertugas sebagai ranger, saat mengevakuasi jasad di Gunung Gede dengan cara ekstrim, yaitu memotong kaki dari jenazah yang berakibat fatal. Dan selama 1 bulan, beliau
koma. Mau tahu apa yang dialami Bang Akri? Mari kita ikuti kisah lengkapnya berikut ini. Semoga bermanfaat. Kebetulan saat ini tuh saya kerja di perkebunan teh. Kalau yang butuh teh, di channel ini menyediakan berbagai teh. Ya kan? Bener. Di Jelajah Malam itu wah banyak jenis teh. Jadi pesan aja. Sip. Teh yang lu mau disiapkan. Nanti Asal jangan teh nani. produk-produknya gue taruh sini ya. Oke, siap. Oke, nanti di sini ada nih. Iya. Dan itu dijamin dibanding teh-teh yang udah ada di pasaran jauh kelasnya. Jauh. Ya, bukan main. Oke, kita lanjut. Oke, siap. Kita cerita dari awal ya biar enak. Iya. Dulu pas 2012 saya ini lagi aktif-aktifnya di dunia volunteer lah waktu itu. Nah, awal mulanya ya waktu itu ada Isan, ada Nden, timnya itu Jack gitu kan. Dimintai oleh vulkanologi itu nganter bule lah. Nganter bule itu dari negara Ukraina, suami istri. Berdua doang. Berdua doang. Nganter. Di situ petugas telepon ke si Jack. Waktu itu ketua timnya emang Jack. Yang bahasa Inggrisnya normal lah. Itu emang Jack gitu. Yang rada bisa. Yang rada bisa gitu. Itu si Jack. Informasinya dari Jack lah gitu. Dari si Jack. Ya tim yang berangkat nanti ini ya. Nah, H-1-nya diharapkan kumpul di base camp. Di Montana waktu itu. Karena untuk kebutuhannya apa aja kita nyiapin kan. Peralatannya apa aja. Kebetulan pas nyampe ke Cibodas, buset, peralatannya kayak panel gitu kan, buat listrik itu apa sih, solar cell, iya kayak gitu. Terus acu itu yang buat truk, Berat banget itu. iya, karena kan waktu itu dia mau bikin alat pendeteksi aktif atau enggaknya gunung gede kan. Nah, habis disiapin nih perlengkapannya semua, udah ada kebutuhan si bulenya buat di atas. Tinggal kita ngomongin logistik nih. Logistik. Semua logistik juga disiapkan waktu itu udah. Semua sudahlah perlengkapan untuk kebutuhan makan udah siap, kebutuhan untuk penelitiannya udah disiapkan. Tinggal kita itu waktu itu memang kan dulu itu volunteer kalau naik gunung itu biasanya nggak pakai simaksi. Jadi volunteer kalau naik nggak punya jaminan dia. Karena di simaksinya itu kan ada asuransi, ada. Nah, kita waktu itu tim kita minta asuransi disimaksikan. Karena nganter bule kan, bulenya mau semua ada di daftar simaksinya. Itu bule dulu. Namanya itu kalau salah, kalau ingat sih ceweknya itu namanya Karina kalau nggak salah. Nggak tahu tulisannya Karina apa Karina gitu. Nah itu. Pagi berikutnya kita itu ngejemput ke vulkanologi. Ke vulkanologi ngejemput, datang ke Cibodas. Nah di Cibodas karena saya bahasa Inggrisnya pintar, jadi si Jack aja yang ngomong, biar nyambung, gitu. Masuk Jack, cek simaksinya. Kalau nggak ada satu, ada dulu namanya Boy. Boy itu nggak ada di simaksi nggak boleh ikut sama si bulenya. Jadi harus ada di daftar simaksi baru boleh ikut. Waktu itu Boy tambahan salah satunya. Karena nggak ada di simaksi dia nggak boleh ikut, bener-bener nggak boleh. Naik beres di Cibodas nih, di balai, naik ke resort, di resort cek simaksi lagi. Agak ketat emang, walaupun kita sama petugasnya kenal, tapi
alam itu nggak ngaruh. Jadi kita harus tetap simaksi ya. Yes. Naiklah. Nah, dari 6 kalau nggak salah, kita tuh 6 yang nganter. Bulenya udah kemana, kita masih kebingungan. Karena barang yang gede itu kan memang harus diangkut kan. Kalau kayak solar cell, terus si acunya itu kan gede banget. Naiklah. Karena kekurangan orang, petugasnya itu inisiatif. Bawa orang dari luar gitu. Tapi tanpa sepengetahuan si bulenya itu. Takut marah lah. Bawalah. Totalnya itu jadi 12 orang kalau nggak salah. Dengan barang segitu banyaknya kan. Hari pertama kita makan siang tuh kalau nggak salah di Rawadenok 2. Iya, makan siang di situ. Jalan bule itu 1 langkah dia, 2 langkah kita. Jadi agak ngos-ngosan kalau dikejar. Makanya kita banyak trik lah di situ. Pemandangan, foto-foto. Supaya dianya nggak terlalu ngebuat kan gitu. Dijelasin ini pohon apa, teknik aja di situ udah mulai. Nah, jalan, makan nih jalan. Jadi saya ingatkan ke tim, karena kita volunteer waktu itu, sampah yang kita setiap sampah yang kita habiskan di situ makanan harus selalu dibawa, harus selalu bersih. Ternyata si bule yang kita bawa, dia apik banget. Nggak boleh ada puntung rokok apa segala macam. Jadi pas lah gitu. Nah, beres-beres di Rawadenok, jalan lagi lah. Sore, singkatnya sore kita ke Kanang Badak. Itu sekitaran jam 4 itu kita nyampe di Kanang Badak. Istirahat, siapin air. Waktu itu air kan di kawah itu susah ya, cari air pasti ke Kanang Badak kan. Kanang Badak air berapa jerigen untuk kebutuhan kita semalaman kan gitu, paginya bisa ngambil lagi bawa. Nah, dari Kanang Badak istirahat dulu, langsung masuk ke kawah kan. Arahnya Pangrango berarti? Ke Gede. Ke Gede, kalau Pangrango kan ke kanan ya. Iya. Ini kita ke kiri. Waktu itu nggak ada jalur yang yang lurus itu kan, langsung Gede ke Tanjakan Setan. Dulu mah masih ke kiri kan, melipir. Iya. Nah disitulah, karena itu zona inti, jadi sebenarnya nggak bisa masuk sembarangan ke situ. Kebetulan si bule ini kan punya simaksi khusus kan, karena buat penelitian jadi diperbolehkan gitu. Jadi nanti teman-teman jelajah malam bilang, oh itu bisa ke kawah, ada izin khusus. Nah, masuk ke kawah. Hari pertama tuh persiapan oke. Masang tenda apa segala macam gitu. Hari pertama. Nah, hari pertama itu jam 4:30 kita masang tenda, si bule bergerak berdua ke kawah, mendekati bibir kawahnya tuh. Jadi pulang-pulang dia bawa batu, bongkahan batu tuh, masukin ke kantong, ditulisin sampel ya. Dah. Hari pertama itu ya gitu aja, normal. Perjalanan, makan gitu biasa lah, hahaha gitu. Nah, malamnya karena yang tadi makanan kita sama bule itu beda, saya kan segala dimakan nih. Malamnya itu berasa banget pengen stansa itu ada Enden, ada Isan, ya ada yang lainnya lah. Nah, saya ngelihat keluar, takut banget waktu itu. Kenapa? Ya nggak tahu, takut aja. Hawanya takut hawanya. Tapi ini udah nggak kuat. Wah, saya pikir untuk membangunkan teman-teman nggak mungkin kan dengan wewe. Ya udahlah. Waktu itu saya ngeluarin pantat ya, maaf ya, pantat buka. Saya berak di depan tenda.
Geblek. Itu saking takutnya itu. Tiba-tiba teman-teman, bawa apa nih? Saya ketika anak-anak bangun kan rame, saya pergi keluar bawa air. Ya saya terusin kan menjauh. Itu kekenyolan malamnya. Nah, masuk pagi biasa. Peralatan yang dari bawah kita bawa itu dibawa ke bibir kawah sama si bulenya. Bawa. Jadi dirakit lah sama si bule itu di kawah tuh. Jadi posisinya itu si solar cell-nya ini bisa ditembak dari vulkanologi Ciloto. Jadi mengarahnya ke situ. Setelah dirakit, dipasang tiap titik, kita diperbolehkan balik ke base camp. Kalau kita diperbolehkan balik ke base camp. Karena saya ingin tahu, saya nggak balik lagi. Pengen tahu aja gitu, yang lain balik lagi, kalau saya ngikutin si bule gitu. Jadi kalau kata si bule, kalau bahasa Indonesianya, kawah ini unik. Kalau 4:30 dia bisa mengeluarkan gas racun, tidak berasa juga tidak berbau. Tiba-tiba orang mati aja. Kata si orang bulenya. Jadi 4:30 kita jangan aktivitas di sini. Oh iya. Transit itu bukan bahasa Inggris. Pasang, setelah kepasang, saya nanyalah ke petugas. Sebenarnya ini untuk keperluannya untuk neliti apanya kan gitu. Oh, jadi setiap titik itu ada nantinya ini misalkan getarannya berapa, ini getarannya berapa. Nanti dia cek, oh yang aktifnya yang yang Kawah Ratu misalkan. Kalau ini aktifnya Kawah Lanang misalkan gitu. Untuk itu aja. Setelah itu saya pulang ke base camp. Nggak lama kemudian si bule pun jam 12 siang makan siang lah, masih enak makan siang gitu, bercanda kan gitu. Goblok lah, malam lah, lagi enak tidur biasa lah gitulah ya, si Isan kayak gitu. Iyalah brengsek, wah pokoknya gitulah. Saya mah adem aja, yang penting kan kebuang lah udah. Nah, jam 1 kita semua di bawah di base camp. Si bule sama petugas mah masuk ke kawah jam 1 itu. Si bule masuk ke kawah, kita itu nyiapin barang-barang nih. Barang-barang nyiapin. Terus buat makan si bule itu emang beda sih sama kita kan. Nyiapin. 3:30 itu si bule datang. Yang hari keduanya itu si bule datang. Sambil bawa batu lagi. Bawa batu. Biasalah makan lagi kan gitu. Ngopi segala macam. Setelah maghrib, masuk ke maghrib nih, tiba-tiba kalau saya kan bahasa Inggrisnya kurang. Little I can lah. Oh, little I can. Tiba-tiba si bule ini mengumpulkan beberapa orang dari petugas, dari vulkanologi, ada lagi dari kita si Jack tuh perwakilan. Ini lah. Kalau saya mah, kalian mau ngomong apa juga bebas lah, ngerti gitu, nggak ngerti bebas gitu. Kayak ada yang tegang di situ. Dari obrolan itu. Dari obrolan tuh kayak yang, wah orang bule kalau ngomong gimana sih gitu kan. Udah beres, si bulenya masuk tidur ke tenda. Kita semua dipanggil sama petugas waktu itu. Kumpul, kata petugas, si bule nemuin tengkorak kan waktu itu di sela-sela batu kan gitu. Wah, tengkorak. Si petugas sih menyarankan besok pagi kita kubur aja, kata si petugas. Karena ini bentuknya sudah tengkorak lah. Udah nggak bisa dikenal. Ya, pas turun nih, si bule kan turun duluan. Ternyata pas turun itu
si petugas tuh udah pusing duluan karena si bule ternyata sudah melapor lah ke balai bahwa dia menemukan tengkorak. Jadi mau tidak mau si tengkorak itu harus dievakuasi karena harus diidentifikasikan gitu. Nah, meeting lagi lah waktu itu. Saya masih di situ. 2 hari perjalanan tuh. Para senior kan buka peta ya. Jadi dia ngelihat petanya itu, ya kira-kira di sini, kira-kira di sini, kira-kira. Saya bilang, ngapain lagi harus buka peta? Kan saya ada, kan yang lain ada, tinggal kita naik aja kan gitu. Nah, waktu itu saya ikut lagi naik. Yang di Gunung Putri waktu itu masih ada almarhum Abidin lah ya senior. Itu juga lewat Putri naiknya. Hari berikutnya persiapan lah karena memang ini udah jadi tengkorak. Balai tidak ayo enggak lah. Jadi istirahat dulu paginya ya santai lah. Karena memang yang kita mau ambil itu ya botol kosong kan gitu. Bukan orang yang memang harus butuh rescue cepat. Ya paginya persiapan biasa, persiapan lagi. Naiklah. Gitu. Waktu itu karena perjalanan santai itu ya nyampe ke Kandang Badak tuh jam 12. Santai banget. Ya. Perjalanan waktu itu semua volunteer tuh reuni lah, hadir. Nggak tahu informasi dari mana tuh, dari Bogor, Sukabumi pada datang tuh merapat. Nah, beres dari situ kita di Kandang Badak istirahat lah. Strategi mulai dirancangkan. Nanti yang evakuasi, yang bawa tasnya siapa? Waktu itu memang simulasi pergerakannya itu matangnya di Kandang Badak. Jadi pas datang ke kawah itu sudah tidak lagi bagi tugas kan, semua sudah punya tugasnya masing-masing. Nah, dari situ sekitaran jam 2 baru kita bergerak masuk ke kawah. Permasalahannya kan satu, yang tahu tengkoraknya itu kan bule. Kita hanya tahu lokasinya saja. Ngira-ngira berarti. Kita sweeping lah, masuk, lihat. Ternyata sih memang nggak terlalu lama kan nyarinya. Dia emang dalam posisi yang terbuka kan. Si tengkoraknya ini batu-batu, dia tiduran di sini. Gitu. Itu itu pendaki atau apa? Ada jejak-jejak apa di situ? Tas atau keril? Kalau prediksi kita waktu itu ya di lapangan dia ada peziarah. Peziarah. Dia peziarah. Udah masuk situ kawah. Jujur ya, kegilaan seorang Akri itu dimulai dari situ. Kenapa tuh? Jadi ketika orang tua berdoa, saya berpikir kalau kita terus berdoa, emangnya tengkorak nih hidup masuk keril? Kan enggak, ya kan? Bener nggak? Iya Waktu itu yang saya ingat tuh omongan si bule, kalau lewat 4:30 itu bahaya karena ada gas beracun yang tidak berasa dan tidak berbau, itu mematikan kan. Saya turun lah. Saya turun, wah yang lain ikut turun tuh mulai. Jadi ada yang ngumpulin rambut. Kalau saya kan biasanya anak-anak kalau evakuasi itu bawa kopi ya, sebar kopi. Karena ini kulitnya udah kering, tinggal kulit sama tulang lah. Jadi rambutnya udah misah, kepalanya udah kosong kan, matanya juga udah kosong. Nah, dari situ kata petugas kalau bisa, waktu itu kerilnya hanya 60 liter apa 80 liter. Tengkorak ini
tidak boleh kelihatan. Harus masuk semua ke keril. Jadi nggak rame di jalan lah. Wah, saya bilang, saya ambil pahanya ya dari kaki ke sini nih. Saya masukin keril. Wah, masih keluar nih. Saya bilang masih keluar ini. Saya gergaji lah dari lututnya. Saya gergaji. Saya masukin tuh semua. Saya bilang, wah, mantep nih, rapi. Rapi lah. Rapi. Karena udah mau masuk ke 4:30, tim itu bergeser ke tempat kita base camp. Di situ tuh karena saya pikir masih capek ya. Siapa nih yang mau gendong? Karena kan tim Gunung Putri ternyata mereka turunnya itu ke Putri lagi. Yang Cibodas lah, kita turun lewat Cibodas lagi. Waktu itu udah Jack yang pertama tuh gotong bawa carry itu. Lari lah. Kita ikutin dari belakang. Sampai kandang badak, tiba-tiba ada burung ya, burung hitam. Itu ke carrier-nya si tengkorak itu nyamber gitu. Itu sampai air panas. Disambar burung terus? Iya. Sampai air panas. Di air panas jujur ya, giliran saya yang mau ngangkat, kan ditaruh dulu tuh. Ditaruh dulu. Saya ditaruh. Dikan. Itu keril yang isinya tengkorak kan mau masuk maghrib tuh. Mau masuk maghrib di sini. Berat nggak bisa diangkat. Hah? Berat nggak bisa diangkat. Berat nggak bisa diangkat di situ tuh. Tapi di situ burung itu udah nggak ada. Masuk ke maghrib. Berat nggak bisa diangkat. Lewat maghrib diangkat bisa lagi. Pas maghrib itu nggak bisa. Nggak bisa. Ya kita waktu itu mungkin ya udah maghrib istirahat lah gitu. Saya bawa tuh dari air panas sampai Rawadenok 2. Rawadenok 2. Dari Rawadenok 2 karena udah kelelahan diganti sama almarhum Abidin. Almarhum bawa. Almarhum itu sosoknya kalau yang tahu ya jangkung, tinggi, badannya gede. Itu almarhum. Bawalah lari. Saya sama Jack, yang lainnya juga lari kan. Di tengah-tengah Rawa Gayonggong, sebenarnya itu petugas banyak. Ada kepolisian, tapi mereka itu tidak melihat kita bahwa kita tuh melintas. Jadi mereka naik aja mau jemput kita di Panjangcangan, kata mereka ya. Pada papasan? Papasan. Wah. Yang paling merinding sampai detik ini buat saya karena almarhum yang gede, jangkung gede itu, kayak dilempar di Telaga Biru. Kayak orang dilempar gini gimana sih? Mental gitu? Terbang ini mah. Terbang jauh. Berapa meter? Dari ujung air sampai deket lewat shelter tuh. Jauh banget. Melayang gitu? Iya melayang. Kayak orang dilempar gitu gimana sih? Di Telaga Biru tuh? Iya. Di situ kita nggak istirahat tuh di situ. Langsung hajar. Almarhum juga langsung. Karena untuk ya menghindari hal-hal yang kayak gitu. Singkat ceritanya, nyampe ke resort, kata si petugasnya waktu itu petugas baru pada naik. Iya kita lihat, tapi mereka cuek-cuek aja maksudnya. Dan mereka nggak lihat gitu. Kita lihat di Rawa Gayonggong kan gitu. Dan ente belum ngeh kalau mereka tuh sebenarnya nggak ngeliat, dipikir cuek banget gitu doang. Iya. Ya? Tapi masa iya sih nggak ngelihat kita? Gitu. Datang ke bawah, nggak mikir banyak sih, bawa ke bawah. Ambulan sudah datang ya, udah disiapkan oleh balai kan,
langsung bawa ke Cimacan, itu sudah urusan yang lain. Saya masuk ke resort. Masuk ke resort. Kalau saya tiduran di resort kayak gini. Tiduran. Yang lain juga sama lah masuk ke Montana. Kalau saya di resort, kursinya masih kursi jadul lah. Tiduran gitu. Entah apa yang terjadi waktu itu ya. Saya tuh SMS temen lah waktu itu, SMS. Nem, jemput dong di resort. Waktu itu. Nah dari situ saya tuh kayak letih, nggak ada ya apa ketiduran lah. Dari tidur itu saya mimpi si tengkorak itu pas saya di mimpinya lagi duduk depan resort nih, kursi ngadap ke sini nih. Ini si tengkoraknya itu jalan dari bawah di mimpinya. Dari bawah mana nih? Iya dari bawah. Yang mau ke resort tuh yang bawah pendakian lah. Yang dari pintu masuk pendakian? Iya, iya. Dari resort mau ke atas. Iya, iya. Jalan. Saya bilang, mau kemana? Balikin di orang. Jadi ada komunikasi di mimpi mah gitu. Nah, enak aja. Saya udah capek-capek nurunin. Nih headlamp. Saya kasih lah headlamp. Jalan lah dia. Diambil gitu headlampnya? Iya, dia pakai lah. Dipakai? Iya dipakai. Jadi mimpi itulah hebatnya mimpi. Apapun bisa terjadi kan gitu. Dia pakai, dia jalan. Setelah itu di mimpi itu, setelah ngasih headlamp, kata orang resort sih langsung dibawa ke rumah ke sini, langsung bawa ke Malebet. Tapi dalam keadaan tidak sadar, kata orang resort. Tapi kalau saya mah enaknya mimpi aja. Nah, lagi tertidur ya? Mimpi. Mulai mimpinya itu nggak langsung ke tengkoraknya, tapi dibawa jalan dulu. Pertama mimpi keluar kayak dijemput rombongan lah. Gitu. Bawalah lewat Simpang Maleber sini. Bentuknya apa tuh rombongannya? Kayak kerajaan gitulah, jangkung gede gitu. Oke. Di mimpinya tidak bisa bertanya, tidak bisa berkomunikasi, kayak orang yang ngikutin aja gitu. Jalan lewat Simpang Maleber. Ini ngomongin mimpi ya, jadi mau dianggap orang gila juga nggak apa, orang mimpi kan gitu. Di Simpang Maleber itu ada gerbangnya mewah lah. Kata orang yang bawanya, kalau kamu mau masuk Gunung Gede lewat Maleber, jangan sekali-kali lewat sini. Karena ini lewat dapur kata dia. Kalau mau lewat sini, ini pintunya. Ini yang benar. Gitu. Nah, itu jalan lagi. Jadi kalau di mimpi mah diterjemahkan dalam mimpi ya kayak yang ini kampung ini, alam gaibnya itu kampung ini, ini kampung ini, ini nakalnya di sini, dikasih tahu tuh gitu. Nyampe lah alun-alun, saya sadar bahwa itu alun-alun, sadar itu alun. Di tengah yang orang bilang batu kursi, di mimpi saya itu masjid itu. Di mimpinya ya itu masjid. Ada lagi yang bikin saya terharu itu ketika saya dibawa ke sebuah jembatan. Jembatan itu anaknya itu, pijakannya itu orang semua. Terus kata si pengawalnya ini orang-orang yang pernah perjanjian. Oh, model pesugihan. Iya. Di Gunung Jadi Gede. jembatan tuh. Di Gunung Gede itu Iya. berarti. Jembatan tuh. Dan gitu. Terus saya dibawa ke Jamban, Batu Dongdang, Jamban lah. Saya ngelihat di situ, kata si pengawal, ini adalah air suci.
yang ke Pancuran Emas tuh dari sini. Kata dia kan, saya kurang ini, nggak bisa bertanya soalnya, hanya dengerin, ikutin. Masuk itu, air tuh kayak ada yang ngedoain banyak itu beratas. Saya lihat begitulah, jelas lah mimpinya jelas gitu. Jalan, itu tuh, orang tuh, tapi mereka tuh diinjek kayak orang senang tuh gimana sih? Nggak yang orang tersiksa, nggak. Injek. Ada suaranya nggak mereka tuh? Nggak salah, gitu aja. Kayak orang seneng gitu. Gitu, karena memang udah kata dia sih udah perjanjian sama Gunung Gede ya. Disebutnya mereka itu tidak mati, tapi kalau bahasa sini tuh tilem apa ya, ada istilahnya. Udah situ, betapa singkatnya di mimpi itu ya. Pas masuk ke bawah, ke Kanang Badak, saya mulai merintih nih di mimpinya. Capek saya bilang, pengen pulang. Kata pengawalnya, belum waktunya pulang. Saya dibawa kemana? Ke kawah. Dibawa ke kawah. Di Kanang Badak, bawa ke kawah. Jadi dia ngasih tahu, setelah ini kamu tidak akan menjadi orang sakti, dia bilang. Ini hanya untuk menandakan setiap orang yang meninggal di sini itu bukan berarti dia tidak ada isinya. Dia pasti ada isinya. Saya sadar, oh tadi siang saya gergaji, patah-patahin gitu, masukin seenaknya. Saya sadar, dari situ saya nangis, pengen pulang gitu. Saya sadar lah gitu. Dari kawah, loncat lagi tuh ke Kanang Badak, dilewatin lagi. Dari air panas, diem lagi. Jadi si tengkorak itu ternyata ditunggunya itu di air panas. Yang saya ngangkatnya berat itu, ternyata dia nunggu di situ. Padahal kata dia kubur di situ. Maksudnya gitu, Iya. supaya dikubur di Iya. air panas itu. Makan kita nggak tahu, nggak ada yang ngomong. Bawa lagi ke bawah. Nah, yang ditarik itu, yang di apa? Oh, yang di Telaga Biru, yang dilempar itu. Yang dilempar. Itu teh sinyal juga. Balik lagi ke atas, ngapain dibawa ke bawah gitu. Oke. Ngapain dibawa ke bawah gitu. Nah, di Telaga Biru, saya kayak seolah-olah ditinggal sendiri. Dilepas begitu aja, lepas aja. Di mimpinya saya nggak ada shelter ya di situ ya. Di mimpi nggak ada shelter. Kalau saya cerita tentang bohong, di alam mereka itu indah banget. Bohong ya kalau bohong. Indah banget. Rumputnya hijau, pohonnya kayak kalau kita lihat apa sih? The Ring of Lord of the Ring. Lord of the Ring. Indah banget. Ada pasar saya lihat ada. Di situ ada pasar ada kampung ada gitu. Isinya Dilihat. Isinya ya sehancur-hancurnya orang yang ketabrak lah. Iya, orang ketabrak kelindas. Lebih hancur lagi. Jadi saya buat paranormal atau orang-orang yang bisa melihat pengen muntah gitu. Wow. Ya wajar lah yang dilihat hancur, kok bukan ganteng, bukan cantik gitu. Jadi kesimpulan saya itu di situlah gitu. dan itu banyak. Banyak kampung biasa ada kehidupan, makanya kata orang pintar tuh, kita sama makhluk lain itu kalau kita bisa melihat betapa padatnya bumi ini dengan mereka kan gitu, hanya nempel gini, cuman kecepatan mereka tuh sampai kilat gitu. Ya udah, nangis tuh saya di Telaga Biru, nangis, bilang, "Ma," gitu, pengen pulang gitu. Saya sampai nangis lah.
tiba-tiba di depan ada kayak pelita kecil lah gitu. Terus si dua penjaga ini datang lagi, ikuti cahaya itu. Dan kamu keluar dari sini tidak akan membuat kamu menjadi sakti, kata dia kan gitu, bahasanya gitulah. Ini hanya untuk pelajaran bagi manusia-manusia yang seenaknya. Jujur seenaknya kan, tidak punya adab lah gitu. Masuk, saya ikut itu, pelita itu. Pas saya ikuti, masuk, ternyata saya sadar ada di rumah. Pas saya sadar, kok banyak orang? Ada apa ini? Saya bilang, ada. Pada teriak tuh, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau saya bilang perjalanan saya itu paling 5 jam, 4 jam lah. Ternyata orang rumah bilangnya 1 bulan full. Pingsan. Iya, koma. Sempat dibawa ke rumah sakit. Tapi kata orang rumah sakit, nggak ada apa-apa, dia masih hidup. Jadi dibawa sini. Jadi rumah 1 bulan tuh full ada orang yang ngaji. Full ada orang yang ngaji. Itu 1 bulan full loh. Paling ya 5 jam lah. Betapa singkatnya gitu di alam sana. Hanya untuk itu kan gitu. Nah, dari situ pas ini sadar, lihat makanan, makan, kata orang rumah ya, makan itu kayak kesetanan lah, segala dimakan gitu, lapar sebulan nggak makan kan, gitu. Nah, orang rumah tuh nanya, kamu teh kenapa? Tiba-tiba nangis, tiba-tiba senyum. Oh, saat lagi pingsan? Iya, tiba-tiba cemberut. Saya tuh cuman, apakah saya senyum karena melihat pemandangan? Apakah saya nangis pas di Telaga Biru itu? Apakah saya cemberut ketika nginjek orang-orang tangga jembatan itu? Wallahu alam ya, mimpi lah itu. Terbawa mimpi lah. Nah, dari situ saya sadar 3 hari pemulihan, ngaji segala macam. Pas keluar, jujurnya pas keluar rumah, saya jadi bisa melihat makhluk-makhluk yang memang waktu itu saya lihat di pasar. Ada. Kaget dong. Jadi pas lihat keluar, ya Allah, masuk lagi ke kamar. Itu seminggu saya tersiksa tuh. Pada akhirnya keluarga memutuskan, dibawalah saya berobat ke Sukabumi. Diobatin, kata orang Sukabumi, wah ini mah kebuka katanya. Bisa sih ditutup karena memang ini kan dipaksa, kayaknya dipaksa jadi bisa. Setelah berobat di Sukabumi, datang lagi ke sini, aman. Alhamdulillah gitu. Dari situ tiba-tiba yang 2 orang pengawal itu kan kayak yang lagi ngelamun datang. Kamu belum berakhir kan gitu. Sekarang kamu datang ke kawah lagi, baca Al-Fatihah di batu itu, udah cukup. Itu terakhir. Kamu sudah menyiksa orang kan gitu. Ya itulah gitu. Akhirnya balik lagi tuh? Balik lagi, diantar kakak kan waktu itu. Kakak diam di di base camp waktu itu. Saya jalan ke tempat lokasinya kan, saya bilang. Karena waktu itu jujur ya, udah matahin. Saya bercanda waktu itu. Saya ambil kepalanya, saya tempelin di sini, saya jitak. Aduh, yang ikhlas ya, saya giniin, saya bilang ya, yang ikhlas ya. Saya cuman mau nurunin kamu, saya bilang gitu doang. Tapi ada jitakannya. Ya, jadi hikmahnya sekarang itu memang apapun itu, dia masih hidup, dia sudah mati,
dia tinggal tulang, dia ada yang punya. Jadi kita harus punya adab lah untuk itu. Iya. Itu hikmahnya sih. Sebulan Bang. Jadi ya kalau di ini mah singkat lah. Cuman 5 jam. Toh cuman ke alun-alun. Ih, landak gede-gede banget. Anak gede-gede. Kamera gue jalan lagi. Kamera gue jalan semua. Enak ini dagingnya. Dilindungi. Nah itu satu lagi ngapain bengong? Kok dia Bisa jadi stock shoot nih. Ada landak menyambut. Mudah-mudahan apa deh? obrolan ini jadi jalan maaf saya lah. Ya, hah? Jadi jalan maaf. Mungkin dia belum ikhlas gitu ya. Itu. Gila ya. Ini bukan sakti ya. Tapi memang kegilaan aja. Iya sih. Udah mulai lagi. Udah roll terus. Iya. Ini bukan seorang Akri ini bisa ini enggak. Saya dipaksa harus melakukan itu karena saya harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya perbuat, itu aja. Pokoknya waktu ini saya menyesal. Sampai-sampai saya ke balai lagi nyari info yang meninggal itu di mana rumahnya, siapa namanya. Gitu. Waktu itu namanya itu kalau nggak salah almarhum Ahmad ya kalau. Oh teridentifikasi. Iya. Dia tuh orang Cianjur, peziarah. Oke. Saya waktu itu dapat alamatnya langsung datang. Permohonan maaf lah ke keluarganya kan. Saya pribadi mohon maaf. Selain ke sana baca Al-Fatihah, saya juga ke rumahnya. Karena kayaknya belum tuntas gitu minta maaf. Karena tersadarkan dengan perjalanan yang begitu singkat mengingatkan saya bahwa iya ya, jangan seenaknya. Kita aja kalau dipatahin ya sakit gitu. Iya. Jadi ya buat teman-teman jelajah malam ambil hikmahnya ya, maksudnya Iya. jangan dilihat sadisnya tadi, tapi ambil hikmahnya lah. Dimanapun, ke siapapun, ke makhluk apapun, kita harus punya adab tetap. Itu aja sih perjalanan spiritualnya. Saya sampai detik ini juga mawas diri kalau melakukan sesuatu gitu. Lebih berhati-hati karena pengalaman itu. Wah luar biasa. Oh. Saya merinding kalau nyeritain ini. Tapi buat pribadi kayaknya belum tuntas. Saya meminta maaf gitu. Gitu aja. Ya kita mungkin saat itu namanya mungkin masih muda ya, masih pingin gagah-gagahan dibecandain, bahkan ya mungkin itu nggak pantas lah. Iya nggak pantas itu. Nggak akan dibenarkan lah. Dan Bang Akri ini langsung diberikan teguran yang luar biasa ya. Wah. Itu. Pokoknya dari sebulan itu tuh kata orang rumah kayak orang gila lah. Gimana orang gila sih? Tapi tidur, ketawa, cemberut. Nah itu akhirnya yang tadi Bang Akri keluar rumah bisa ngeliat, akhirnya diobatin di Sukabumi, tutup lagi tuh? Ditutup lagi. Akhirnya bisa? Bisa. Alhamdulillah. Bisa. Kalau nggak stres saya. Itu pas keluar rumah ngeliat itu banyak makhluk. Banyak banget. Rapat banget.
Mereka ada gitu. Iya. Jadi di Semenggu itu tuh kalau ada yang mau duduk di batu aja, bawelnya minta ampun katanya. Jangan duduk di situ, jangan sembarangan. Jadi kayak orang lihat tuh, jangan, awas. Ya jadi parnoan gitu. Oh, Padahal- sesuatu yang nggak kita lihat, yang orang nggak lihat tapi kita lihat. Iya, lihat. Awas itu, awas. Dari situlah saya stres, keluarga stres kan kalau kayak gitu. Pada akhirnya ya dibawa dan diobati. Eh. Kelabang. Hah? Gak apa-apa udah. Oh gitu. Wah. Dan itu kalau menurut Mang Akri, itu pasukan itu yang ngebawa Mang Akri itu mereka siapa? Yang nunjukin ini itu. Kan dia bilang tuh dari awal, saya adalah penjaga Gunung Gede Pangrango. Ya. Tadi nggak diceritain ya, kalau saya lihat kawah itu kayak pintu-pintu atau jendela-jendela megah itu. Kayak istana. Ya. Mimpi ya, ini saya lagi ngomongin mimpi soalnya. Iya. Bukan saya ahli ini, lagi ngomongin mimpi. Iya. Saya pernah kejadian seperti itu. Tapi pas sadar ternyata bukan 4 jam 5 jam, sebulan. Sebulan. Dan selama sebulan itu Mang Akri diinfus atau gimana itu? Enggak. Enggak. Pokoknya kata orang rumah tuh ganti bajunya itu paling 5 menit sekali, basah ganti lagi, basah ganti lagi. Dan itu akhirnya benar-benar stop setelah Mang Akri yang minta maaf ke keluarganya, itu udah benar-benar nggak ada gangguan lagi kayak gitu-gitu. enggak ada, alhamdulillah. Oh. Ada lagi nyambung dikit. Nah, silakan. Dari situ mulai nih nggak ada gangguan lagi kan. Tiba-tiba dikontak lagi lah sama tim SAR balai kan. Udah pada datang, sehat-sehat. Hari itu tuh ada pendaki yang nyasar ke jalur Sarongge dan dia jatuh itu ke sungai. Tingginya itu bisa 100 meter lah. Bikin jalur, saya ikut, langsung ikut. Bikin jalur masuk, ketemulah. Jadi pasti ketemukan itu dia di air, kepalanya pecah karena tinggi kan, pecah. Ya udah masih seger lah, karena kan evakuasinya cepat nih, masih seger. Dari situ karena jalur evakuasinya ekstrim, jalannya juga kan kita bikin jalurnya juga jalur yang curam. Nah, saya ikutan. Dari situ saya tidak mikir apa-apa lagi. Yang penting saya nolong orang. Niatnya ya, saya nolong orang dan orang ini harus kembali ke keluarganya. Posisinya kayak gini. Jenazahnya. Itu udah apa ya? Saya bilang sih kayaknya orang ini bukan hari ini deh matinya. Kenapa begitu? Saya pikir masa dalam hari itu jatuh, informasinya jatuh, tapi badannya sudah kayak masuk air gitu loh. Kaku. Ngegelembung-gelembung gitu. Kayak udah 2 hari. Saya bilang ini bukan hari ini. Bohong kalau hari ini. Karena kan sehari mah masih bisa dong, normal dong. Masih ini udah nggak bisa. Udah bengkak ya? Udah bengkak jatuhnya. Gitu. Bilang, wah, ini gimana evakuasinya ya? Kata teman-teman, coba pikirin gimana. Ya udah, ada karung nggak? Ada. Nah, posisi gini, saya tarik nih sampai rata gini. Jadi asalnya gini jadi gini. Tapi dari situ mah
saya nggak ada gangguan. Nggak ada gangguan. Cuman ini aja. Bahwa kalau ini pendaki asli. Oh, pendaki. Pendaki asli. Datang ke Resort Sarongge dibawa ambulan. Udah saya pulang gitu. Hanya capek biasa lah. Nggak ada gangguan. Saya bilang alhamdulillah. Tapi bebannya masih ada di sini. Bebannya sampai. Ya malum lah. Dipatahin, dijitak-jitak. Ya nggak ada adabnya lah. Saya bilang. Jadi pesannya ya itu. Hati-hatilah. Iya. Bermawas diri dalam melakukan sesuatu. Kita masuk ke rumah orang, kita Iya. nggak ada etikanya. Ya betul. Ya mungkin juga bukan si tengkorak ini, mungkin makhluk situ juga ngeliatnya ini orang nggak ada adabnya nih terhadap sesama manusia ya kan. Kata si ustadznya itu yaitu satu kesalahannya itu satu melakukan sesuatu tidak beretika. Yang kedua, kalau saja petunjuk yang pengawalnya itu suruh dikubur di air panas, selesai udah perkara. Itu yang kita mana tahu. Iya kan, kita nggak tahu gitu. Iya. Ya takdirnya Akri harus begitu. Nah, nah di sini pelajarannya bro, yang apapun itu yang namanya kita di gunung, kita bertamu, jaga etika walaupun kelihatannya cuma kita sendiri, tapi kita nggak sendiri. Iya. Banyak yang mungkin kita nggak bisa melihat, tapi mereka bisa melihat kita. Iya. Itu ya. Oke, Mak Akri, nih sebelum kita tutup nih, pesan dari Mak Akri, apa sih dari kisah yang Mak Akri barusan ceritakan ini buat yang pada nonton di rumah? Pokoknya pesan saya yang tadi buat teman-teman pendaki atau siapapun yang nanti lihat di jelajah malam, hal yang menurut kita baik tapi melakukannya dengan cara yang tidak baik, kejadiannya seperti ini. Jadi lakukan sesuatu itu kalau baik pakai benar, kalau benar dengan baiknya, insya Allah hasilnya juga bagus gitu. Tergantung niatnya ya. Iya. Luar biasa. Serem bro, serem. Oke Mak Akri, sebelumnya saya dari tim Jajah Malam nih. Siap. Makasih banyak nih Mak Akri udah cerita, udah meluangin waktu, dan sekarang mungkin udah jam 2 pagi, Mak Akri pakai jaket, gua enggak, dan gua kedinginan. Kita tutup dulu Mak Akri ya. Oke, siap. Salam. Gua Afid dari Jajah Malam dan Mak Akri undur diri dulu. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.